Proses rekayasa kebutuhan terdiri dari 4 macam proses. Yang pertama disebut dengan penggalian dan analisis kebutuhan atau software requirement elicitation and analysis. Yang kedua disebut dengan spesifikasi kebutuhan atau software requirement specification. Yang ketiga disebut dengan validasi dan verifikasi kebutuhan atau disebut dengan software requirement validation and verification. Dan yang keempat disebut dengan manajemen kebutuhan atau software requirement management. Kita bahas satu persatu, mulai yang pertama yaitu penggalian dan analisis kebutuhan. Jadi terjadi aktivitas-aktivitas pada proses ini. Jadi ada dua aktivitas utama yaitu elisitasi dan analisis ya. Jadi awalnya kita melakukan elisitasi yaitu dengan menemukan ya requirement ya, kita gali requirement-nya. Jadi di sini disebut dengan requirements discovery ya. Kemudian kita pahami apa yang telah kita peroleh dari discovery yang tadi ya. Ini proses elisitasi, penggalian kebutuhan. Setelah kita temukan kebutuhannya dan setelah kita pahami kebutuhannya, berikutnya kita kelola kebutuhannya dengan melakukan klasifikasi dan pengorganisasian ya. Jadi bisa kita kelompok-kelompokkan requirement yang telah kita temukan dan kita pahami tadi. Nah, setelah selesai diklasifikasikan dan kita organisasikan, berikutnya bisa kita susun prioritasisasi ya. Mana requirement yang prioritasnya tinggi, mana yang prioritasnya lebih rendah, sampai dengan prioritas yang paling rendah. Pada saat proses prioritasisasi, ini juga dapat disertai dengan proses negosiasi, di mana ini akan melibatkan stakeholder atau customer atau pengguna. Mungkin ada beberapa requirement yang harus dipangkas atau dihilangkan, atau mungkin harus disesuaikan ya. Misalkan ada requirement yang prioritasnya terlalu rendah, mungkin bisa dinegosiasikan untuk dihapus misalnya ya. Nah, setelah kegiatan selesai, sudah kita klasifikasikan, sudah kita organisasikan, sudah kita prioritasisasikan, sudah dinegosiasikan dan timbul kesepakatan, maka perlu kita dokumentasikan ya. Ini sebagai bukti atas hasil atau keputusan yang kita ambil yang telah disepakati antara kita dari pihak engineer dengan stakeholder kita atau customer kita. Tujuan dari requirement elicitation and analysis itu adalah untuk memahami ya pekerjaan yang dilakukan oleh stakeholder ya. Dalam hal ini adalah pekerjaan yang saat ini masih bisa dikatakan menyulitkan stakeholder ya. Atau pekerjaan yang nanti akan dilakukan stakeholder dengan sistem yang baru. Jadi pekerjaan yang saat ini yang sudah ada, ini akan ditransformasikan ya, atau ada kemungkinan bisa kita transformasikan atau kita ubah ke dalam sistem yang baru untuk mendukung pekerjaan tersebut. Jadi ada pekerjaan lama yang dilakukan oleh stakeholder, kemudian kita ingin menawarkan solusi berupa pekerjaan dengan bantuan software yang kita tawarkan sehingga pekerjaan tersebut bisa berjalan dengan lebih baik ya. Jadi ini adalah tujuan dari elicitation and analysis ya. Teknik dari elicitation and analysis adalah bisa dengan wawancara, observasi atau etnografi ya. Atau mungkin ada juga teknik-teknik yang lain ya, misalkan dengan kuesioner atau dengan teknik yang lainnya. Kemudian proses yang kedua adalah requirement specification.
Jadi setelah kita mendapatkan hasil elisitasi dan analisis, berikutnya kita spesifikasikan. Jadi pada proses ini kita menulis ya user dan system requirement ya, seperti yang telah kita bahas tadi bahwa ada dua macam requirement menurut Ian Somerville, yaitu user requirement dan system requirement, di mana system requirement ini dia berisi specification ya. Notasi yang digunakan itu adalah natural language, bahasa natural. Ada juga yang lebih formal ya, yang menghindari adanya atau mengurangi adanya ambiguitas, yaitu dengan bahasa natural, namun yang telah terstruktur ya. Ini untuk menghindari atau menekan ambiguitas. Kemudian ada pula graphical notation, ini sebagai pendamping dari bahasa natural. Mungkin ada beberapa hal yang lebih mudah untuk dinyatakan atau direpresentasikan dalam notasi grafis ya. Kemudian ada pula spesifikasi yang matematikal yang sifatnya sangat formal dan ini sudah terbebas dari ambiguitas ya. Namun ini biasanya porsinya masih sangat sedikit ya. Pada umumnya spesifikasi itu berisi natural language atau structured natural language atau graphical notation ya. Sedangkan untuk mathematical specification ini penggunaannya hingga sekarang masih termasuk atau relatif terbatas. Idealnya requirement harus jelas ya, tidak ambigu, mudah dipahami, lengkap, dan konsisten ya. Tetapi pada kenyataannya ini adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin untuk dicapai karena dia mayoritas menggunakan bahasa natural ya. Jadi masing-masing orang bisa menerjemahkan dengan versinya sendiri-sendiri ya, atau menginterpretasikan dengan versinya sendiri-sendiri. Selain masalah ambiguitas, juga ada masalah requirement konflik ya. Jadi requirement yang satu bertentangan dengan requirement yang lainnya, sehingga harus ada penyesuaian pada requirement tersebut supaya dia bisa menjadi kompatibel satu sama lain. Kemudian ada juga inkonsistensi ya pada requirement ya. Ini bisa bermacam-macam bentuk dari inkonsistensinya. Misalkan pada level abstraksi ya, kadang-kadang kita menyatakan sesuatu dengan level abstraksi yang sangat rendah, artinya kita menyatakan dalam bentuk yang sudah sangat detail, tetapi di bagian yang lain kita menyatakan dalam bentuk yang sangat abstrak ya, atau dengan tidak detail. Ini juga bisa menjadi masalah pada inkonsistensi. Contoh lain, misalkan kita di suatu sisi kita menggunakan istilah aktor pengguna, sedangkan di tempat yang lain kita menggunakan istilah misalkan user ya. Walaupun sebenarnya artinya sama, tapi ini karena dia sifatnya adalah nama dari suatu user atau ID dari suatu user, maka dia harusnya dilakukan secara konsisten ya. Kemudian proses berikutnya adalah validation and verification ya. Definisi dari requirement validation itu adalah proses untuk memeriksa apakah requirement itu telah mendefinisikan sistem yang diharapkan oleh pengguna. Jadi apakah requirement yang dihasilkan itu sudah menggambarkan atau merepresentasikan atau mendefinisikan sistem yang diinginkan oleh pengguna. Cara untuk memastikan ini, untuk mengecek ini ya, atau memeriksanya, ini melalui berbagai macam tipe validasi. Ada yang disebut dengan validity checks, kemudian konsistensi check, completeness check, realism check,
dan verifiability ya. Jadi verifiability ini apakah requirement-nya nanti dia bisa diverifikasi ke proses-proses yang selanjutnya ya. Misalkan dari perancangan nanti akan diverifikasi ke requirement ya. Apakah setiap requirement ada rancangannya atau tidak. Jadi ini juga ada kaitannya dengan traceability ya. Kemudian untuk teknik dalam validation itu ada 3 macam di sini, disebutkan ada 3 macam. Yang pertama adalah requirement review. Ini biasanya melibatkan ahli ya atau expert di bidangnya. Kemudian prototyping ini biasanya melibatkan user. Jadi kita merealisasikan requirement yang kita definisikan ke dalam suatu prototype. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran awal kepada pengguna tentang sistem yang kita kembangkan ya. Jadi di sini prototyping dapat digunakan sebagai media atau teknik dalam melakukan requirement validation. Kemudian bisa juga melalui test case generation. Jadi kita membuat kasus uji sesuai dengan requirement yang kita definisikan ya. Jadi nanti itu juga bisa menjadi acuan kita dalam melakukan pengujian. Dikatakan di sini susah ya untuk menunjukkan bahwa requirement tersebut atau sekumpulan requirement tersebut itu benar-benar telah memenuhi kebutuhan dari pengguna ya. Ini adalah masalah yang dianggap sulit. Bahkan seorang profesional di bidang komputer ya, ini juga masih mengalami kesulitan ya. Orang yang sudah ahli atau seorang profesional di bidang komputer ini masih terkendala untuk melakukan proses validation and verification ini. Apalagi sistem user yang mungkin latar belakangnya bukan berasal dari profesional di bidang komputer, tentunya akan jauh lebih sulit lagi dalam melakukan requirement validation and verification. Akibatnya apa? Akibatnya ketika kita melakukan proses validasi, verifikasi pada requirement, kita jarang sekali menjumpai adanya masalah pada requirement ya. Jadi sepertinya pada saat proses ini, sepertinya semua berjalan sesuai harapan ya. Karena akibat dari sulitnya proses ini dilakukan ya, bahkan oleh seorang profesional di bidang komputer. Sehingga konsekuensinya karena kita di sini boleh dibilang dalam tanda kutip gagal ya dalam menemukan masalah, padahal sebenarnya requirement-nya itu adalah sesuatu yang bermasalah, maka konsekuensinya di masa mendatang akan terjadi requirement change ya. Jadi dari waktu ke waktu baik dari profesional atau developer atau engineer, dia memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap sistem yang dikembangkan. Begitu pula dengan user, dia juga memiliki pemahaman yang semakin baik ya. Sehingga kemungkinan terjadinya requirement change ini sangat besar ya. Apalagi pada saat proses validation and verification, masalah-masalah itu tidak berhasil diangkat ya. Masih tetap terpendam, masalah-masalah itu masih tetap tersimpan. Sehingga itu semacam bom waktu yang suatu saat itu dia akan terkuak. Sehingga di sini mengakibatkan adanya requirement change ya. Jadi untuk yang proses terakhir dari requirement engineering itu adalah software requirement management atau manajemen kebutuhan. Ini sebagai tanggapan akibat requirement yang bisa berubah-ubah ya. Jadi ini prosesnya dari
initial understanding of problem. Jadi pemahaman tentang masalah ya, masih pemahaman awal. Kemudian didefinisikan ke dalam requirement awal. Karena ini pemahamannya masih belum mendalam ya, masih minimal. Sehingga dari waktu ke waktu semua pihak itu akan semakin belajar ya. Dari pihak developer atau engineer dia semakin belajar, semakin paham, begitu pula dari stakeholder juga semakin paham. Akhirnya pemahaman dari semua pihak juga akan berubah. Karena pemahaman semua pihak juga berubah, maka kemungkinannya adalah requirement-nya akan berubah ya. Ini seiring dengan waktu ya. Semakin waktunya semakin berjalan panjang, maka setiap pihak yang terlibat di sini akan semakin pengetahuannya semakin matang ya. Pengetahuan terhadap sistem yang dia sedang dikembangkan. Adapun alasan-alasan mengapa kita butuh requirement management ya. Jadi requirement pada perangkat lunak yang besar ini pasti akan selalu berubah ya. Kemudian sistem yang kita kembangkan ini biasanya tidak menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya ya. Karena keterbatasan kita dalam memahami permasalahan, dan kita juga di sini dikatakan permasalahan itu tidak dapat kita definisikan secara komplit ya. Jadi sesuatu yang tidak komplit itu lama-kelamaan dia akan menjadi komplit sedikit demi sedikit ya, seiring dengan pemahaman kita dari waktu ke waktu, sehingga akibatnya requirement-nya akan senantiasa berubah-ubah. Jadi di sini poin penting di sini, software requirement itu dia tidak bisa lepas dengan sesuatu yang tidak lengkap ya. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita juga tahu bahwa hampir setiap hari kita mendapati adanya software update ya pada aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Pemahaman stakeholder terhadap permasalahan ini juga secara konstan berubah-ubah ya. Jadi seiring dengan waktu pemahaman dari stakeholder ini akan berubah-ubah pemahaman terhadap permasalahannya. Jadi dia akan semakin matang ya lama-lama. Isu yang ada pada requirement management itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi requirement-nya, kemudian bagaimana kita mengelola proses dari perubahannya, kemudian aturan-aturan yang berkaitan dengan traceability. Jadi ketika requirement sudah bisa kita ubah ya, kita mengubah requirement, maka perubahan itu harus kita dokumentasikan dan kita harus tahu versi yang sebelumnya itu dia apa perbedaannya ya. Jadi bisa kita telusuri perubahan-perubahan yang terjadi ya. Kemudian tool support ya. Jadi ini untuk mempermudah proses manajemen kebutuhan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan ya yang pada umumnya berupa human error atau mungkin adanya dokumentasi yang tidak lengkap. Untuk meningkatkan produktivitas ini bisa dibantu dengan menggunakan tools.